Film Friday the 13 dengan judul Final Chapter yang dirilis tahun 1984 menceritakan tentang Jason yang bangkit setelah kepalanya terkena kapak dan mulai menebar teror lagi di area Crystal Lake. Mau tahu gimana kebarbaran dari Jason? Mari kita gas ke alur ceritanya. Film ini berlanjut di mana para polisi datang ke rumah lama Chris dan mulai membersihkan korban-korban di sana. Begitu juga dengan Jason yang dimasukkan ke ambulan untuk dibawa ke ruang jenazah. Yang padahal mereka tidak tahu saat di ruang jenazah tubuh Jason bergerak sendirinya, yang berarti Jason masih hidup. Hingga di suatu malam, Jason secara diam-diam membunuh satu petugas kamar mayat dan salah satu perawat di rumah sakit. Di sisi lain, terlihat ibu dan anaknya bernama Trish yang tinggal di sekitaran hutan dekat dengan Crystal Lake. Dia di sana bersama adiknya juga bernama Tommy dan seekor anjing bernama Gordon. Di samping itu, ada pasukan remaja yang akan berlibur di salah satu rumah milik Trish yang disewakan. Saat di perjalanan, ada wanita yang ingin menumpang bersama mereka. Tapi sayangnya mobil mereka kepenuhan. Dan saat wanita itu duduk menunggu mobil selanjutnya, ternyata Jason sudah kembali ke sana dan langsung membunuhnya. Di malam hari, sampailah mereka di rumah Trish yang disewakan. Trish dan Tommy pun langsung keluar menyambut mereka. Di malam yang sama, Tommy yang akan tidur, dia tidak sengaja mengintip tamu yang sedang mantap-mantap dari jendela. Dan dia terlihat sangat senang bahkan kegirangan. Di pagi hari, para remaja itu ingin pergi ke danau dekat sana. Oh ya, perkenalkan para remaja itu terdiri dari Ted, Jimbo, Paul, Samantha, Sarah, dan Jimmy. Di perjalanan, mereka pun bertemu dengan dua wanita kembar yang bernama Tina dan juga Terry. Mereka semua pun diantar ke danau oleh Tina dan Terry. Di sisi lain, Trish dan Tommy yang sedang di perjalanan mobil mereka tiba-tiba mogok. Trish pun menyuruh adiknya memperbaiki mobilnya. Dan sesaat itu mereka pun didatangi oleh seorang pemburu bernama Rob. Si Rob ini langsung membantu Tommy memperbaiki mobil. Dan ketika sudah menyala, Trish dengan senang hati langsung memberinya tumpangan. Sesampainya di rumah, Tommy pun mengajak Rob masuk untuk memperlihatkan hasil karyanya berupa topeng dan mainan-mainan karyanya sendiri. Here, I want to show you something. Di samping itu, tamu yang sudah kembali dari danau mulai menikmati malam harinya dengan berjoget tiktokan. Sedangkan Rob mulai berkemas karena tujuannya sejak awal adalah menangkap beruang. It's too bad out there, or if you want to take a shower, or whatever. Good night. Take care. Saat itu, si Tina dengan nakal merayu Paul untuk berdansa dengannya. Oleh karena itu, Samantha pun cemburu dan memutuskan pergi dari sana untuk berenang di danau saat malam hari. Kan tolol. Begitu juga dengan Ted dan Jimbo. Mereka terlihat cemburu melihat Tina berdansa dengan Paul. Sesampainya di danau, Samantha pun mulai berenang dan menghampiri sebuah pelampung di tengah danau. Saat itu, dia merasakan ada orang lain di sana yang dia kira adalah Paul.
Tapi ternyata itu adalah Jason yang muncul dari bawah air dan langsung menusuk Sam. Selesai berdansa, Paul pun merasa bersalah dengan Sam dan mencarinya ke danau. Sesampainya di sana, dia pun melihat Sam di atas pelampung dan berniat mengejutkannya. Tapi justru Paul lah yang terkejut karena melihat Sam sudah mati. Seketika Paul menjauh dari sana, tapi sayangnya Jason yang berada di bawah air langsung menusuk otong dari Paul. Kemudian, Rob yang sedang berkemah mendengar suara teriakan dari Paul. Saat mencari sumber suara, seseorang sudah masuk ke dalam tendanya dan merusak peralatan berburunya. Sementara itu, yang lainnya pun menikmati tengah malam dengan menonton bersama sebuah pertunjukan. Berbeda dengan Jimbo, yang menikmati malamnya dengan mantap-mantap dengan Tina. Selesai mantap-mantap, Terry pun naik dan mengajak Tina pulang. Tapi Tina malah menyuruh Terry pulang sendirian. Terry yang akan mengambil sepedanya pun langsung ditusuk dari belakang, bahkan dilempar ke dinding oleh Jason. Dan itu sama sekali tak didengar oleh yang lainnya karena asik dengan urusan mereka masing-masing. Di samping itu, saat Ibu Tris pulang dari jogging, dia sudah melihat rumahnya kosong dan gelap. Dia pun keluar karena berniat mencari anaknya. Tapi Jason yang sudah ada di sana langsung membunuhnya. Kemudian, Tommy dan Tris yang baru pulang dari belanja, sesampai di rumah dia mencari ibunya. Dan mulai khawatir karena mengira ibunya belum pulang dari jogging, sementara kondisi di luar sedang hujan. Tris pun keluar mencarinya, sementara Tommy diam di sana memperbaiki saklar lampu. Saat itu, Tris meneduh di tenda milik Rob, dan si Rob pun bercerita tentang adiknya yang dibunuh Jason. Dia juga mengetahui kalau Jason menghilang dari ruang mayat. Hal itu pun membuat takut Tris karena meninggalkan Tommy sendirian. Di sisi lain, selesai tidur dengan Tina, Jimbo pun merasa bangga dengan dirinya dan berniat merayakan dengan sebotol anggur. Tapi sayangnya, saat mencari pembuka botol, Jason secara tiba-tiba menusuk tangan Jimbo bahkan melemparkan golok ke kepalanya. Tak berhenti di sana saja, saat Tina mengintip dari jendela, Jason langsung menariknya keluar sehingga Tina jatuh dari lantai atas. Jason pun langsung mendatangi Ted yang saat itu menonton sendirian, di mana Jason bukan main langsung menusuk kepala Ted dari belakang. Di samping itu, Sarah yang selesai mandi meninggalkan Jimmy sendirian. Kesempatan itu dipakai oleh Jason masuk ke kamar mandi, dan Jimmy mengira itu adalah Paul. Seketika, tangan Jason memecahkan kaca kamar mandi dan langsung menggeprek kepala Jimmy. Setelah Sarah mengeringkan rambutnya, dia kembali mencari Jimmy, dan begitu kagetnya dia melihat Jimmy kekasihnya yang sudah mati. Sarah pun langsung lari dari sana, tapi sebuah kapak melayang dan langsung mengenai badan Sarah. Sementara itu, Rob dan Tris kembali ke rumah berniat meminta bantuan ke polisi. Tapi sayangnya Jason langsung merusak jaringan telepon di sana. Seketika, Rob pun mengeluarkan goloknya dan pergi bersama Tris ke rumah sebelah. Saat itu, Rob ingin mengecek ke bagian basement, sementara Tris menunggunya di atas. Tapi tiba-tiba, Gordon merasakan sesuatu yang membuat dia begitu ketakutan, dan bahkan naik ke lantai atas dan melemparkan dirinya dari jendela. Sementara itu, Tris yang naik ke lantai atas melihat mayat dari Tommy yang sudah tertancap di tembok. Dia pun begitu ketakutan dan mencari Rob ke basement, tapi ternyata Jason ada di basement itu dan hasilnya Rob langsung dibunuh oleh Jason. Melihat itu, Tris langsung mengambilkan golok dan berhasil melukai tangan Jason. Tris yang kembali ke rumahnya pun langsung menutup semua jendela dan pintu yang ada. Tapi Jason secara barbar melemparkan mayat Rob dari jendela dan masuk menerobos pintu. Seketika, Tris dan Tommy pun bersembunyi di kamar dengan mengganjal pintu dengan sebuah lemari. Mengira Jason sudah tak berdaya, Tris pun berjalan melewatinya.
Tapi seketika Jason bangkit kembali dan mengejar Trish yang lagi-lagi masuk ke rumah sebelah. Dan Trish yang terjebak pun mau tak mau melemparkan dirinya dari jendela. Tapi karena Trish adalah tokoh utama, dia pun berhasil selamat dan berjalan kembali ke rumah. Kemudian, Jason yang berhasil menangkap Trish. Seketika Tommy pun keluar dengan cukuran botak ala Deddy Corbuzier, di mana cukuran itu mengingatkan Jason dengan masa lalunya. Jason pun langsung berjalan menuju arah Tommy. Melihat itu, Trish pun langsung mengambil golok dan tak sengaja membuka topeng dari Jason. Setelah kejadian itu, lagi-lagi tangan Jason bergerak dan itu dilihat oleh Tommy. Tommy pun secara barbar tingkat dewa langsung melayangkan goloknya hingga beberapa tusukan. Dan film pun berakhir.